Shalom. Damai hati. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi ini nomor sama kita jangan ngomong-ngomong. Ternyata ada di prosesi. Kalau mengajarkan dosen datang, duduk, berdiri dengan Facebook langsung bla. Tadi enak masuk, ada prosesi pasang lilin. Hampir lupa. Maklum karena baru kali ini. Puji Tuhan karena Tuhan masih mengingatkan saya untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita tadi itu diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema yang diberi oleh gereja kita, gereja masih punya asa. Tema mingguan adalah tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Sebetulnya ini sudah jelas untuk mau arah ke mana ya. Tujuannya adalah kepada pelayan Tuhan, pelayan jemaat. Bapak Ibu saudara, Timotius kalau orang baca di Alkitab, dia disebut atau diberikan ikon oleh Paulus sebagai anakku yang kukasihi. Anakku yang kukasihi. Sementara apakah Paulus karena polisi atau nepotisme sehingga dia bilang Timotius sebagai anakku yang kukasihi. Berarti ada ya anak yang dia kasihi kan? Pasti ada. Nah, Bapak Ibu saudara, kita tahu bahwa Timotius ini katanya paling kedua nama Timotius. Dia melayani di jemaat Efesus bersama-sama dengan Paulus, di mana jemaat Efesus itu adalah sebuah kota kuno. Kota kuno di pesisir barat Anatolia, itu antara benua Eropa dan benua Asia. Dan dia menjadi salah satu kota yang karena letak geografisnya antara benua Eropa Asia itu, dia memainkan peranan penting dari setiap episode sejarah peradaban dunia. Kalau orang bilang sejarah peradaban dunia berarti itu berkaitan dengan kebudayaan dan agama. Nah, Efesus ini, kota Efesus ini disebutkan bahwa dia memainkan peran penting. Artinya, karena dia adalah kota pelabuhan, Efesus menjadi kota pusat perdagangan dunia dari Eropa, Asia. Orang boleh lihat ya, kalau di ilmu pengembangan wilayah ada yang kuliah mata kuliah itu, maka supaya kota itu cepat berkembang, salah satu program kegiatan pemerintah di situ adalah bangun pasar, bangun rumah sakit, dan kalau mau lebih cepat bangun pelabuhan. Karena pelabuhan itu adalah salah satu fasilitas mondar mandirnya komoditi barang yang termudah selain pesawat. Pelabuhan itu murah, kapal laut itu murah dibandingkan dengan pesawat. Boleh tolong lihat Bitung yang dulunya setahu saya masih kecil, lahir di Manado, Bitung itu belum apa-apa, masih kota administratif. Sekarang apa waktu Manado? Mau cari semua di Bitung ada. Mau cari yang positif dan negatif ada di sana. Itu kira-kira persamaan antara Efesus, ya, kota Efesus itu dengan kota Bitung. Kira-kira seperti itu.
Timotius 1 dan 2, 1 Timotius 1, 2 Timotius 1 itu adalah merupakan surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius. Sehingga ya kita disebutkan surat Paulus kepada Timotius. Surat pertama adalah surat penggembalaan pertama, 1 Timotius, dan 2 Timotius adalah surat penggembalaan kedua, Rasul Paulus kepada Timotius. Surat penggembalaan yang kalau baca di MTPJ, bukan surat penggembalaan itu bukan cuma Timotius, ada Titus juga. Dia salah satu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa atau apa hubungan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dengan tema ini? Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Ada apa? Apa maksud dari Gemeng memberikan tema seperti ini? Rupa-rupanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kondisi existing atau kondisi pada saat itu, Paulus melihat bahwa pelayanan para pelayan jemaat Timotius termasuk di dalamnya itu mengalami banyak sekali kendala, masalah, tantangan. Kita baru bilang tadi bagaimana tuh Efesus, kota pelabuhan sama dengan itu negatif positif dari situ. Ya. Paulus khawatir melihat keadaan yang dialami oleh Timotius dalam melayani jemaat di sana. Tantangannya antara lain jelas dikatakan di NTPJ itu adalah banyak sekali ajaran sesat. Timotius diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran yang sesat. Kedua, Timotius mengalami banyak sekali penganiayaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini yang mendasari sehingga Paulus karena khawatir dia memberikan surat penggembalaan kepada Timotius yang waktu itu berada di Efesus. Paulus sangat khawatir jangan-jangan nanti para pemimpin termasuk Timotius, pelayan Tuhan pada saat itu kehabisan kesabaran, putus asa dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Hingga tentunya dorang berhenti dari pelayan jemaat. Timotius berhenti. Dengan kata lain, hendak tuntas, putus di tengah jalan. Itu kekhawatiran dari Paulus. Nah, atas dasar kekhawatiran dari Paulus itu, sehingga Paulus menulis surat penggembalaan kepada Timotius untuk pertama, tetap setia dalam pelayanan. Yang kedua, tetap berpegang pada ajaran yang benar. Dan yang ketiga, terus memberitakan Injil tanpa henti. Menunaikan tugas pelayanan dengan sabar. Karena dengan melakukan itu, dengan tetap setia dalam pelayanan, dengan tetap berpegang pada ajaran yang benar, dan terus memberitakan Injil tanpa henti, maka Timotius akan mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis finish dengan keteguhan iman. Itu ada di ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu harapan daripada Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat kasih Tuhan, semua cerita di atas itu adalah cerita pada zamannya Timotius. Sekarang bagaimana kalau sekarang?
di era modern, era milenium, era digitalisasi. Sedap dengar kata-kata itu. Era digitalisasi. Saya kira juga tema renungan bulan dari Bumi masih berkaitan dengan era digitalisasi. Kurang boleh lihat jemaat sekarang dalam satu ruangan bertemu, bertatap muka, hadir secara fisik, tetapi tidak saling berkomunikasi. Masing-masing sibuk dengan itu. Nanti sore baru berangkat. Apa kita mau bilang? Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ada manusia yang takut kehilangan HP. Dia khawatir sekali. Ada pengusaha yang khawatir kalau dia lupa DP HP karena semua dalam situ. Segala macam DP, segala macam DP. Usaha begini DP, saldo sekian begini. Sehingga waktu dia keluar lupa DP HP, khawatir sekali ini pulang sekian DP. Dapat dibayangkan manusia sekarang sudah jadi seperti itu. Malah jangan-jangan ada yang ke WC bawa handphone. Malah mau dibuang saya. Banyak tercolok ke dalam itu. Saya alami itu di saya. Masuk toilet, balik. Nah, memang lama turun ke dalam, lama. Tapi harus dengan handphone. Jadi yang saya mau katakan di sini, bagaimana ancaman era telekomunikasi kemajuan itu di era digitalisasi saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira situasi dan kondisi pelayanan pada saat di zamannya Timotius dengan sekarang itu saya rasa tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda. Karena sekarang pun orang banyak ajaran sesat, banyak nabi-nabi palsu, banyak. Viral sekali kok juga lihat itu. Coba lihat tuh. Kalau lihat goyang ini cabut kamu udah pasti cabut. Cuma tolak itu langsung pingsan, langsung sembuh. Nabi palsu banyak sekali seperti itu. Itu nih, apa orang lingkungan Kristen, apalagi kalau yang lingkungan saudara sebelah, belum bilang Nabi Muhammad. Akhirnya orang lingkungan sendiri bakalan satu mengaku bahwa dia keturunan Nabi Muhammad. Itu lain berpikir nyanda sampai di tes DNA nyanda keturunan dia, nyanda bukan turunan itu. Banyak sekali yang pas berkeliaran sekarang. Dan ini hampir sama kondisinya seperti di zamannya Timotius. Sekarang juga kita mengalami banyak penganiayaan, sama seperti yang dialami Timotius di Efesus. Baik secara langsung, pembakaran gereja di mana-mana. Ya, itu penganiayaan rohani. Malah justru ada yang dianiaya dibakar dan segala macam secara fisik. Dan yang secara tidak langsung larangan membangun gereja, sadis. Padahal sudah tulis baik-baik di undang-undang untuk diaturkan kebebasan berkumpul berserikat, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah berdasarkan agama yang dipercaya. Apa yang kurang? Tetapi itulah untuk penganiayaan secara tidak langsung kepada kita umat Kristen. Dan itu banyak terjadi, boleh jadi banyak hal-hal itu terjadi. Lalu sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan besarnya adalah, lalu bagaimana orang sebagai pelayan jemaat? Bagaimana orang harus bersikap, khususnya hukum pers itu? Tapi sebetulnya bilang pelayan jemaat bukan cuma pers.
melayani Tuhan. Tetapi secara organisatoris kita sebagai PRU, sebagai jemaat, jawabannya adalah mari kita belajar dari surat-surat pengembalaan Paulus kepada Timotius sebagai pembacaannya Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu diharapkan kita tetap setia dalam pelayanan, kita tetap berpegang pada ajaran yang benar, dan teruslah memberitakan Injil tanpa henti. Baik, yang dia minta. Memang tidak gampang jadi pelayan jemaat, tidak gampang. Sebagai pelayan kita dituntut untuk dapat melakukannya dengan sabar. Orang ini persus tiap hari makan buah sabar. Kita biasa makan buah sabar. Kalau ada jual di apotek, habis tuh obat sabar di apotek. Persus makan tiap hari. Ya. Sehingga kita dapat menunaikan tugas-tugas pelayanan kita kepada jemaat dengan tetap teguh pada iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Semoga kita dapat melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.